Oke, baik. Ini tentang pertumbuhan atau peningkatan ya. Nah, kalau misalnya pertumbuhan atau peningkatan itu, pertumbuhan dalam matematika adalah perubahan secara kuantitas atau jumlah suatu objek, baik benda mati maupun benda hidup, yang semakin lama semakin meningkat. Nah, ini semakin meningkat ya. Semakin meningkat jumlahnya atau semakin banyak dari periode pertama gitu ya, dari periode kedua dan seterusnya dalam rentang waktu tertentu. Jadi kata kunci pertumbuhan ini dia semakin meningkat ya, dari periode pertama atau periode kedua. Itu kata kuncinya ya. Oke, misalkan kita misalkan bahwa si A0 itu nanti adalah jumlah objek awalnya ya. Kemudian kalau misalnya si AN ini sama dengan jumlah objek tahun ke N-nya, di mana I itu adalah peningkatan setiap tahun ya, biasanya dalam bentuk persen ya. Oke, tadi kalau misalnya peluruhan itu berarti penurunan ya, tapi kalau misalnya pada pertumbuhan berarti peningkatan gitu ya. Maka model perhitungannya, nah kalau misalnya tahun ke 0 itu dia jumlah objek awalnya masih belum ada penaikan ya, belum ada peningkatan, masih A0. Kemudian tahun tahun pertama berarti nanti kita simpulkan menjadi AI. Nah, AI itu adalah jumlah objek tahun pertama gitu ya, dimana nanti penjumlahannya itu berdasarkan jumlah objek awalnya gitu ya, dimana sih jumlah objek awalnya nanti sudah kita kali dengan I, peningkatan setiap tahunnya dalam bentuk persen gitu ya. Oke, jadi nanti A1 itu sama dengan A0 ditambah dengan A0 kali 1. Nah, ini kan sama-sama ada A0 nih ya. Nah, ini A0-nya yang Ibu keluarkan. Nanti menjadi A0 dalam kurung 1 tambah I. Ya, ini nanti kan A0-nya Ibu keluarkan kan jadi 1. Ini A0-nya Ibu keluarkan menjadi I, tinggal I gitu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa si A1 itu sama dengan ini, A0 dalam kurung 1 ditambah I. Ini ya. Kemudian berarti tahun kedua kita lihatnya peningkatan dari tahun yang pertama. Ya, dari tahun pertama. Nah, berarti nanti si A2 itu sama dengan A1 ditambah dengan A1 kali I. Nah, ingat ya dari tahun pertama ya, bukan dari si A0-nya ya. Nah, ini sama-sama ada si A1. A1-nya Ibu tarik keluar ya. Berarti nanti dia menjadi A1 dikali dengan 1 tambah I. Nah, sekarang kita lihat nih A1. A1 itu tadi di awal sudah disepakati bahwa A1 itu sama dengan A0 dalam kurung 1 tambah I. Jadi si A1 ini Ibu ganti menjadi A0 dalam kurung 1 tambah I. Ya, ini Ibu ganti nih. Ini tadi si A1-nya. Ya. Kemudian A1 tambah I itu yang ini. Nah, ini kan jadi ada pangkat 2 ya, ada pangkat 2 jadinya I-nya ya. 1 tambah I, 1 tambah I dikali dengan 1 tambah I itu menjadi 1 tambah I pangkat 2. Ini datanya ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa A2 itu sama dengan A0 dikali dengan 1 ditambah I pangkat 2 ya. Oke, kemudian kalau tahun ketiga berarti A3. Nah, kalau mencari A3 ini berarti nanti kita lihatnya peningkatannya dari si tahun keduanya, bukan dari tahun ke-1 atau tahun ke-0, tapi kita lihatnya dari tahun keduanya. Sehingga nanti untuk mencari jumlah dari tahun ketiganya itu sama dengan jumlah tahun kedua ditambah dengan peningkatan dari jumlah tahun keduanya. Berarti A2 ditambah dengan A2 dikali I. Ya, nah ini sama-sama ada A2, ini A2-nya Ibu tarik keluar ya. Nah, ini menjadi 1 ditambah I. Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat kesepakatan tadi bahwa si A2 itu sama dengan A0 dikali dengan 1 tambah I pangkat 2 ya. Nah, ini dia tadi si A2-nya. Ibu ganti ya. Ibu ganti. Ibu substitusikan ya. Nah, ini tadi. Ini ada nilai si A2-nya. Kemudian dikali dengan 1 tambah I. Ini 1 tambah I ya. Maka hasilnya adalah, nah ini 1 tambah I pangkat 2 dikali lagi dengan 1 tambah I, berarti kan jadi pangkat 3. 1 tambah I-nya ya. Jadi tahun ketiga itu dia menjadi A0 dikali dengan 1 tambah I pangkat 3.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau misalnya N-nya 3, berarti nanti si 1 tambah I-nya itu pangkat 3, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya N-nya 2, berarti pangkatnya 2 ya. Kalau misalnya 1, berarti pangkatnya nanti adalah 1. Berarti kalau misalnya ditanya tahun ke N, berarti pangkat N, gitu ya. Bisa ya? Nah, jadi kalau misalnya ditanya tahun ke N, berarti nanti untuk pertumbuhan atau peningkatannya adalah AN sama dengan A0 dikali dengan 1 tambah I pangkat N, gitu ya. Bisa ya? Oke, next. Nah, ini contohnya. Banyak penduduk suatu kota setiap tahun. Nah, meningkat. Nah, ini kata kuncinya meningkat nih. Meningkat 1% dari banyak penduduk tahun sebelumnya katanya. Dari tahun sebelumnya ya. Berarti ini adalah pertumbuhan. Ya, atau peningkatan. Karena meningkat katanya ya. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2009, dia katanya sebanyak 1.000 orang. Ya. Kemudian ditanya, jadi kalau misalnya banyak penduduk tahun 2010 dan tahun 2020 itu sudah berapa banyak gitu ya. Berarti setiap tahun itu bertambah dari tahun sebelumnya gitu ya. Nah, berarti kita simpulkan, kita harus tahu dulu si A0 itu sama dengan 100.000 dan si itu sama dengan 1%. Nah, 1% itu adalah 0,01 ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu rentang tahunnya itu sudah berapa banyak gitu ya, berapa besar gitu, rentang waktunya ada berapa gitu ya rentang waktunya ya. Jadi tadi kan yang diketahuikan itu adalah 2009 gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya 2010, berarti rentang dari tahun 2010 ke 2009 itu adalah 1 ya. Ada 1, berarti N-nya sama dengan 1 gitu ya. Maka tahun ke N, nah kita gunakan ini. Kenapa digunakan tambah? Nah, ini tadi karena dia terjadi peningkatan ya, pertumbuhan. Ya, berarti bertambah 1. Sehingga tahun ke 1 dimana N-nya sama dengan 1 itu menjadi A1 sama dengan 100.000 dikali dengan 1 tambah 0,01 ya, dimana I-nya tadi 0,01 ya. Nah, kemudian dikali dengan pangkat dari si N-nya 1 ya, sehingga hasilnya adalah ini setelah kita kalikan. Nah, kemudian kalau misalnya tahun 2020 ya, berarti kita harus tahu dulu rentang waktu 2020 ke 2009. Nah, ternyata rentang waktunya itu adalah 11 gitu ya. Berarti N-nya sama dengan 11. Maka tahun ke-11 itu sama dengan A11. Sama dengan 100.000 dikali dengan 1 ditambah 0,01 pangkat 11. Ya, jadi 1 tambah 0,01 itu sama dengan 1,01 ya, pangkat 11. Nah, setelah kita kalikan, ini kita pangkatkan dulu ya, 1,0,1 kita pangkatkan 11, kemudian kita kali dengan 100.000. Hasilnya adalah 111.566,83.347 ya. Nah, karena dia dalam bentuk orang itu tidak pernah berkoma ya, maka kita bulatkan dia. Kita bulatkan menjadi 111.567 ya. Ini dia hasilnya ya. Oke, next. Oke, ini Dr. Chopper menemukan sebuah jenis bakteri baru ya. Ketika ditemukan bakteri tersebut bakteri tersebut berjumlah 100.000 ya. Berarti si A0-nya adalah 100.000. Sedangkan jumlahnya sekarang, nah kalau dibilang jumlahnya sekarang berarti itu sudah AN ya. Nah, ini dia jumlahnya sekarang. Nah, ini jumlahnya dulu. Kalau dulu kan A0. Berarti kalau misalnya sekarang adalah si AN gitu ya. Jika diketahui
bahwa laju pertumbuhan bakteri itu sebesar 20% setiap hari. Nah, ini. Nah, ada kata kunci pertumbuhan, ya. Berarti ini masuk ke dalam pertumbuhan, ya. Maka sudah berapa lama bakteri itu dimiliki Dr. Chopper? Berarti kita harus cari hari ke N-nya. Katanya kan setiap hari, ya. Berarti kita harus tahu berapa hari gitu, ya. Berapa hari yang dimiliki oleh Dr. Chopper. Saya. Oke, berarti A0-nya 100.000, AN-nya adalah 249.000 dan I-nya adalah 20%, di mana 20% itu sama dengan 0,2. Ya. Berarti hari ke N itu sama dengan AN. Kita gunakan AN sama dengan A0 dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Nah, si AN ini tadi adalah 249.000 ya, sama dengan 100.000 dikali dengan 1 tambah 0,2 pangkat N. Ya. Jadi ini 100.000 ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Ya, karena dihubungkan dengan kali, berarti kalau kita pindahkan ke sebelah kiri dia jadi bagi. Ini ya. Oke ya. Nah, karena kita mau cari ini ya, mau cari nilai ini, berarti nanti 249.000 dibagi dengan 100.000 ya. Nah, hasilnya adalah 2,49. Itu sama dengan 1,2 pangkat N. Ya. Nah, biar si N ini nanti turun, maka kita cari. Oke. Ini ya. Ada pangkat N ya. Nah, ini kita kan mau cari nilai si N nih. Nah, biar si N-nya nanti turun, berarti harus kita logaritmakan. Ingat, matematika harus adil ya. Berarti kita logaritmakan kiri dan harus kita logaritmakan kiri dan kanan. Ini ya, kita logaritmakan ya. Nah, kemudian ingat sifat ke-6 ya. Dimana nanti pangkatnya ini kita turunkan menjadi pengalih. Ya. Sehingga logaritma 2,49 itu sama dengan N dikali dengan logaritma 1,2. Sehingga N itu sama dengan logaritma dari 2,49 dibagi dengan logaritma ini 1,2. Nah, ini kita cari di kalkulator ya. Silakan kamu gunakan kalkulator, di mana nilai dari logaritma 2,49 ini adalah 0,396 ya. Dan nilai dari logaritma 1,2 itu adalah 0,079 ya. Sehingga dapatlah nilai N sama dengan 5,013 ya. Nah, hari itu kan dia tidak ada dalam bentuk koma-koma ya. Berarti kita bulatkan saja ya, di mana si N itu sama dengan 5 hari gitu ya. Nah, itulah dia cara menentukan apakah dia masuk ke dalam pertumbuhan atau peluruhan gitu ya. Bisa ya?